Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayani, NPM 183522345, kelas 6D. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang utang negara. Langsung saja kita bahas penjelasannya. Utang negara ini memainkan peranan yang sangat penting di era Orde Lama 1945 sampai dengan 1966. Di Orde Baru 1967 sampai dengan 1998, bahkan sampai dengan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama untuk mendukung pembiayaan pembangunan Indonesia. Utang negara ini dialami juga oleh negara-negara lain, baik negara yang sudah maju maupun negara yang sedang dalam masa awal perkembangannya. Selanjutnya, macam dan ciri utang negara. Yang pertama, utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Utang dengan jaminan adalah utang yang dijamin atau didekking seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Sedangkan utang tanpa jaminan adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Pembayaran bunga dan cicilan pokok bagi utang dengan jaminan biasanya diambil dari pendapatan yang berasal dari kekayaan negara atau hasil usaha negara peminjam. Biasanya utang harus dibayar paling lama sepanjang umur dari barang-barang atau kekayaan yang dipakai sebagai jaminan. Di lain pihak, pembayaran dan cicilan bagi utang tanpa jaminan harus diambil dari sumber penerimaan negara yang lain, pada umumnya berasal dari pajak. Yang kedua, utang sukarela dan utang paksa. Sebenarnya utang paksa sudah jarang sekali terjadi dalam dunia modern sekarang ini. Untuk utang paksa, karena pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang dikumpulkan dapat lebih memuaskan. Sedangkan keuntungan utama dari utang sukarela bila dibandingkan dengan utang paksa adalah bahwa para pemberi utang bebas menyerahkan dananya tergantung pada kemauan mereka sendiri. Namun jumlah yang dapat dikumpulkan oleh negara biasanya akan tidak begitu besar. Yang ketiga, utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri hanya mencakup pemindahan kekayaan di dalam masyarakat negara itu sendiri, baik pada saat terjadinya utang maupun terjadinya pembayaran bunga dan pengambilan cicilan utang. Sedangkan utang luar negeri mencakup pemindahan kekayaan dari negara yang meminjamkan ke negara peminjam pada saat terjadinya utang. Aliran kekayaan yang sebaliknya akan terjadi bila terdapat pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang bersangkutan. Yang keempat, suku bunga utang. Ada ketentuan bahwa utang negara dikenai tingkat bunga yang tetap. Artinya, jika tingkat bunga ataupun harga-harga umum naik atau turun, tidak akan ada perubahan dalam suku bunga yang dikenakan. Sehingga dalam masa-masa ada inflasi akan lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai debitur daripada sebagai kreditur. Dan sebaliknya, dalam masa deflasi lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai kreditur daripada sebagai debitur. 4. Sumber utang negara. Yang pertama, dari para individu dalam masyarakat. Pemberian utang oleh para individu diantaranya dengan cara pembelian obligasi negara. Ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan. Pada umumnya, orang tidak akan mengurangi konsumsi sekedar untuk membeli obligasi negara, tetapi mereka akan mengurangi tabungan mereka untuk membeli obligasi. Sesungguhnya ada beberapa alternatif penggunaan dana tabungan, diantaranya dapat dipakai untuk perluasan usaha atau disimpan dalam bentuk uang kas yang menganggur untuk keperluan spekulasi. Yang kedua, dari sektor perusahaan. Negara dapat pula menjual surat obligasi negara kepada perusahaan, asuransi, dan sebagainya yang bukan bank. Pembelian obligasi oleh perusahaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang menganggur, yang seharusnya dapat pula dipakai untuk membeli surat-surat saham dan lain sebagainya. Yang ketiga, dari bank umum.
Bank umum karena kemampuannya memberikan kredit berbeda dengan lembaga keuangan lain, maka perkreditan dari bank umum dapat menciptakan tenaga beli baru dengan mendasarkan pada decking dana utang yang dipunyai bank. Yang keempat, dari bank sentral. Bank sentral membuka rekening negara dan seolah-olah negara mempunyai simpanan di bank sentral. Kemudian negara mengambil uang dari bank dan melakukan pembayaran kepada individu-individu dalam masyarakat. Dan bila para individu menyimpan dana itu di bank umum, maka ini akan merupakan decking bagi bank umum, sehingga bank umum dapat menciptakan kredit yang akhirnya berbentuk uang giral. Jadi, utang negara dari bank sentral tidak akan bersifat menekan tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya, beban dari utang negara. Yang pertama, utang luar negeri. Beban utang itu dibedakan menjadi beban dalam arti uang dan dalam arti real. Oleh karena itu, meskipun beban uang langsung itu tetap besarnya, beban real langsung akan berbeda-beda sesuai dengan proporsi sumbangan anggota masyarakat terhadap pembayaran utang tersebut. Yang kedua, utang dalam negeri. Masalah utang dalam negeri ini tidak menyangkut hubungan antara masyarakat debitur di suatu negara dengan para kreditur di negara lain, melainkan hanya dengan negara debitur dan kreditur di dalam suatu negara yang sama. Masalah pengelolaan utang negara. Kemampuan membayar utang. Apabila kita berbicara mengenai kebijakan fiskal negara, maka biasanya berhubungan dengan masalah penerimaan negara, pengeluaran negara, utang negara beserta pengelolanya. Tetapi harus dipikirkan lebih lanjut bagaimana kemampuan membayar utang. Dalam kemampuan membayar utang oleh negara perlu dipikirkan terlebih dahulu. Meskipun secara teknis pengendalian utang negara telah sempurna, tetapi pencapaian tujuan pembangunan akan sia-sia kecuali jika negara itu secara finansial benar-benar kuat, yaitu dengan pendapatan nasionalnya mampu memikul beban yang berupa pembayaran bunga utang dari cicilan utang. Posisi utang luar negeri Indonesia. Yang pertama, perkembangan utang negara Indonesia. Perkembangan utang negara terutama didorong oleh biaya BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia, dan paket rekapitalisasi perbankan yang menelan biaya pokok senilai 650 triliun diaktualisasikan oleh negara dalam bentuk surat utang negara. Kemudian surat utang dijadikan sebagai instrumen untuk mendonasi APBN. Sehingga sekarang ini sumber pembiayaan defisit APBN berasal dari utang luar negeri dan hasil penjualan surat utang negara. Yang kedua, utang luar negeri negara anggota ASEAN. Jadi, mengenai posisi utang luar negeri di negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan negara peminjam terbesar dan harus pula memikul beban cicilan dan bunga utang yang terbesar pula. Pembayaran utang luar negeri dalam hubungannya dengan APBN melalui pembayaran cicilan utang beserta bunga atas utang luar negeri merupakan beban APBN yang semakin memberatkan pada tahun-tahun fiskal mendatang, karena semakin besarnya jumlah utang luar negeri setiap tahunnya dan semakin berkumulasi. Kesimpulan dari perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai konsekuensi bagi bangsa Indonesia, baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, utang luar negeri harus diakui telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan ekonomi sosial. Sedangkan dalam jangka panjang, akumulasi dari utang luar negeri ini tetap saja harus dibayar melalui APBN. Artinya menjadi tanggung jawab para wajib pembayaran utang luar negeri Indonesia sama artinya dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia masa mendatang. Sekian penjelasan materi tentang utang negara, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.